Selamat berjumpa kembali para sahabat pada topik kali ini, yaitu perbedaan peran HR Manager di corporate level versus di unit level. Materi ini saya ringkas dari hasil penelitian Stephen Rowe dan kawan-kawan yang dilakukan pada tahun 2004 dengan mengambil 12 responden SDM dari hotel bintang 4 atau 5 yang ada di Prancis, Swiss, dan Inggris. 6 responden SDM berasal dari tingkat unit bisnis dengan posisi sebagai manajer atau direktur SDM, dan 6 responden SBM berasal dari tingkat corporate dengan posisi sebagai group director atau area director. 12 responden terdiri dari 7 wanita dan 5 pria. Penelitian mereka didasarkan kepada dua konsep yang berasal dari Ulrich mengenai 4 peran HR dan dari Bayens and De Vos terkait dengan keterlibatan HR dalam proses pengambilan keputusan yang dijadikan dasar bagi mereka untuk melakukan penelitian. 4 peran HR ini ditinjau dari perspektif waktu dan fokus. Perspektif waktu dalam pengertian strategis atau jangka panjang dan operasional atau jangka pendek. Sedangkan dalam perspektif fokus dikaitkan dengan proses versus people. Nah, keempat peran tersebut, yang pertama adalah administrative expert, fokusnya adalah proses HR, dan hasil yang ingin dicapai adalah administrasi yang efisien. Yang kedua adalah peran sebagai employee champion, dengan fokus bagaimana karyawan berkontribusi kepada perusahaan, dan hasil yang ingin dicapai adalah peningkatan komitmen karyawan. Peran yang ketiga adalah sebagai change agent, fokusnya adalah mengelola transformasi atau perubahan, dan hasil yang ingin dicapai adalah kapasitas atau kemampuan organisasi untuk berubah. Peran yang terakhir adalah sebagai strategic partner, dengan fokus bagaimana menyelaraskan praktik HR dengan strategi bisnis perusahaan. Hasil yang ingin dicapai adalah eksekusi strategi. Mengenai keterlibatan HR dalam proses pengambilan keputusan, itu ada 4 jenis keterlibatan HR. Yang pertama adalah value driven, di mana HR dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sejak tahap paling awal. Kemudian yang kedua adalah timely involvement of HR, dilibatkan pada proses pengembangan solusi. Kemudian yang ketiga adalah executive HR, dilibatkan dalam proses penerapan solusi. Sedangkan reactive HR dilibatkan pada tahap pemantauan atau jika terjadi masalah selama implementasi. Dengan menggunakan dua pendekatan atau konsep ini, dilakukanlah penelitian terhadap 12 SDM tersebut di muka, dan berikut ini adalah hasilnya. Terkait dengan employee champion, ini adalah bagaimana HR mempromosikan dan membangun iklim kerja yang positif, kemudian bertindak sebagai jembatan antara karyawan dan organisasi. Kemudian yang terkait dengan administrative expert, itu adalah bagaimana peran HR dalam mengelola biaya administrasi dan memberikan layanan HR atau service level agreement sesuai dengan fungsi mereka. Kemudian sebagai change agent, bagaimana HR mengatasi setiap hambatan organisasi untuk berubah, dan bagaimana melatih karyawan pada perubahan budaya. Sebagai strategic partner adalah bagaimana HR melatih manajemen lini dan menerjemahkan strategi bisnis ke dalam kebijakan dan praktik-praktik HR. Jadi ada kemiripan ya antara tanggung jawab HR baik di corporate maupun di unit bisnis. Nah, hasil penelitian mereka itu menyimpulkan bahwa
ada perbedaan penekanan ya dari keempat HR roles ini di tingkat corporate level maupun di unit level. Komposisi ini adalah komposisi ideal menurut SDM di corporate level maupun di unit level. Sebelumnya hasil penelitiannya tidak seperti ini para sahabat, sehingga mereka tidak puas ya, baik yang ada di corporate level ataupun unit level. Itu sebabnya dilakukan penelitian ulang bagaimana idealnya menurut mereka. Ini adalah hasil akhirnya. Karena pada tahap awal, penelitian awal, nilai administrative expert di corporate level jauh lebih tinggi dari nilai ini. Jadi saya ambil nilai akhirnya saja. Nah, dari hasil nilai akhir ini, administrative expert mengambil porsi 18%, di unit level 24%, employee champion 20% di corporate level, unit level 26%, sedangkan change agent sama ya, baik di corporate level ataupun unit level sama-sama 27%. Sebagai strategic partner di corporate level 35% dan di unit level 23%. Nah, menurut saya hasil daripada penelitian ini sejalan atau sesuai dengan peran daripada perusahaan baik di tingkat corporate maupun di tingkat bisnis. Peran perusahaan di tingkat corporate secara long term dikaitkan dengan alasan keberadaan organisasi. Sedangkan di unit level, short term goal, tentu ini kaitannya adalah dengan kinerja perusahaan. Bagaimana perusahaan bisa berkompetisi di pasar, bagaimana kompetisi ini akan diambil, apakah melalui strategi cost leadership, fokus, ataukah strategi differentiation. Sedangkan di tingkat corporate, karena dikaitkan dengan alasan keberadaan organisasi, mission statement, maka urusannya adalah urusan business growth, apakah itu ekspansi atau menjaga tetap stabil, atau bahkan mungkin bisa saja corporate mengambil kebijakan downsizing bagi bisnis unit yang tidak menguntungkan atau tidak menunjang perencanaan jangka panjang mereka. Nah, karena bersifat adalah long term goal, maka keputusannya adalah diambil oleh tingkat top level, karena corporate level mengkoordinir bisnis unit ya, sehingga bisnis unit akhirnya sifatnya adalah middle level dan eksekusi, karena harus berkompetensi di pasar. Sedangkan untuk yang corporate level bermain di tata kelola organisasi, standarisasi, dan kebijakan-kebijakan, sehingga seluruh bisnis unit atau unit level bisa dikelola dengan standar tata laksana dan kebijakan yang sama. Ya, jadi ini konsisten. Bagaimana di corporate level tentu sifatnya strategik ya, karena terkait dengan business growth, dengan long term goal. Kemudian juga sebagai change agent sama ya kalau dengan unit level. Kemudian di unit level sendiri, karena sifatnya adalah operation execution, otomatis dia akan titik beratnya ada di administrative expert dan di employee champion. Demikian juga ya dengan peran HR dalam proses pengambilan keputusan. Untuk yang eksekutif dan reaktif, ini kaitannya dengan unit level. Sedangkan value driven, karena ini terkait dengan decision making sejak awal ya. Kemudian juga bagaimana mengembangkan tools untuk menunjang tata kelola, standarisasi, dan kebijakan. Maka untuk corporate level, keputusannya ada di value driven dan timely involvement. Demikian para sahabat, hasil penelitian di industri perhotelan dan restoran dengan menggunakan konsep dari Ulrich terkait dengan peran HR dan dari bagaimana keterlibatan HR dalam proses pengambilan keputusan. Demikian para sahabat, sampai di sini materi saya. Sampai jumpa pada lain kesempatan.